Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang mendekat, menikmati hadirat Tuhan, untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin sharing tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang begitu luar biasa, ya. Tokoh ini bernama Kaleb, ya. Kita tahu Kaleb dan Yosua adalah pengintai, disuruh Musa untuk mengintai pada negeri yang akan mereka duduki. Nah, malam hari ini kita akan baca bersama-sama di dalam Yosua pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea." Ayat yang ke-7, "Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Garis bawahi atau perhatikan baik-baik kata sepenuh hati. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." 2 kali kata sepenuh hati disebut. Ayat yang ke-10. "Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri telah mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Luar biasa. Kaleb yang sudah berumur 85 tahun pada waktu itu, dia berkata, "Sekarang aku umur 85 tahun. Kekuatannya masih sama seperti yang dahulu ketika dia berumur 40 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mungkin ketemu dengan banyak orang yang mungkin sama, ya, nadanya seirama, ya. Mereka rasa-rasanya, perkataan mereka rasa-rasanya tidak berpengharapan, tidak ada semangat lagi, loyo. Ya, sampai kapan pandemi ini ada? Kapan ini vaksinnya bisa ditemukan? Kapan semuanya ini akan berlalu? Hidup rasa-rasanya dilalui dengan begini saja, seakan-akan tidak ada lagi semangat. Ya, yang tadinya suka shopping, baju-baju yang bagus, sekarang mau dipakai kemana? Ya, rasa-rasanya semuanya, semua orang menghadapi hal yang sama. Yang dulu fotonya suka liburan ke luar negeri, kemana saja, ya,
Tetapi hari ini lihatlah, sudah tidak ada lagi foto-foto yang demikian. Yang ada adalah kenangan-kenangan di waktu-waktu yang lalu, di mana kita bisa berpergian dengan leluasa. Saya merasakan ada satu kehilangan hari-hari ini yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan. Tetapi malam hari ini saya dengar, saya baca firman Tuhan ini, saya kembali dikuatkan, saya kembali disegarkan. Kalau Kaleb waktu itu berkata, kekuatannya sama, ya semangatnya sama, ya seperti 45 tahun yang lalu, umur 40 sama umur 85 tahun kekuatannya masih stabil, ya semangatnya tidak surut. Apa yang menjadi rahasia dari Kaleb ini? Malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada satu kata yang disebut berulang-ulang yang membuat kita belajar tentang hal ini. Ya, kalau kita lihat dari ayat yang ke-8 tadi, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya. Ayat yang ke-9 diulangi sekali lagi. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Malam hari ini bagaimana dengan kita? Hari-hari ini apakah kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati ketika keadaan kita semuanya baik-baik saja? Kalau keuangan kita baik, kita mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi kalau Tuhan izinkan, mungkin hari-hari ini kita mengalami penurunan kesehatan, apakah kita tetap berkata kepada Tuhan, aku mau mengikuti Tuhan apapun yang terjadi dengan sepenuh hati, seperti Kaleb berkata. Ya, dia berkata kepada Tuhan, aku mau mengikuti Tuhan sepenuh hati. Padahal waktu itu yang dilihat adalah orang enak, raksasa-raksasa. Orang Israel ke-12, 10 pengintai yang lain berkata, oh memang negeri itu baik, negeri yang akan kami intai itu baik. Hasil buminya begitu luar biasa, susu madu, begitu indah, begitu diberkati Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat penduduknya, mereka adalah raksasa-raksasa. Mereka mulai kecut, mereka mulai tawar hati, mereka mulai takut, mereka mulai khawatir. Diumpamakan mereka adalah raksasa, dan mereka mengumpamakan diri mereka seperti apa? Belalang yang akan siap diterkam, yang siap dimakan oleh raksasa-raksasa itu. Hari ini, ya, di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana kita melihat kehidupan ini? Apakah kita mewarnai kehidupan kita dengan kekhawatiran? Ataukah kita seperti Kaleb, ya? Kita berkata apapun yang terjadi, aku mau tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita semua dimurnikan oleh Tuhan. Ketika ibadah sudah tidak bisa dilakukan seperti dahulu lagi. Ya, dulu kalau ibadah mungkin kita sukanya main-main, tidak dengan segenap hati. Oh, kita pikir masih ada besok, kita masih bisa beribadah. Oh, minggu depan nanti kita bisa beribadah. Tetapi sekarang lihatlah, kita tidak bisa lagi beribadah secara online. Ya, kita masih beribadah secara streaming. Ya, kita tidak bisa lagi ibadah seperti yang dulu. Hari ini, bisakah di tengah-tengah keadaan apapun kita mau tetap berkata kepada Tuhan, aku mau tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu berarti kita menjalin hubungan dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik di dalam kehidupan kita. Kita mau berkata, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Apapun yang terjadi, seberat apapun kehidupan ini, aku mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati ditandai dengan perkataannya. Kita lihat, ya, di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-30, kata-kata Kaleb ini menentukan
membawa berkat, menjadi berkat, memberikan damai sejahtera bagi orang-orang yang mendengarnya. Ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, Kaleb ini tahu kalau Tuhan menyertai kita, ya, kita pasti akan bisa melalui semua persoalan di dalam hidup ini. Seberat apapun, sesukar apapun, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi jalan buntu, tidak ada lagi pertolongan. Kita rasanya tidak mungkin lagi ditolong. Tetapi kalau kita mau membangun, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka bersama-sama dengan Tuhan kita pasti bisa mengalahkan semua masalah, semua persoalan di dalam kehidupan kita. Kata-kata kita, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangkitkan iman kita, ya. Dan ayat yang terakhir, Tuhan pun menghormati, ya, menilai kata-kata dari Kaleb ini. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ketika Kaleb berkata kita pasti akan bisa memperoleh kemenangan, ketika kata-katanya adalah kata-kata yang positif, ya, tidak seperti para pengintai yang lain, kita akan habis, kita akan dihancurkan, ya, seperti yang kita katakan, itu yang akan Tuhan kerjakan. Ayat yang ke-28, Bilangan 14 ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mari malam hari ini jangan putus asa. Jangan lagi perkataan kita seakan-akan tidak ada harapan lagi. Jangan lagi semangatmu patah, ya. Tetapi malam hari ini kita berdoa, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Katakan kata-kata iman, kata-kata kemenangan, karena Tuhan berjanji, Tuhan sudah berfirman, seperti yang kamu katakan di hadapanku, maka aku akan melakukannya. Mari malam hari ini bawa kata-katamu, kata-kata yang positif, kata-kata yang berkemenangan di hadapan Tuhan, karena seperti yang kita katakan, itu yang akan Tuhan lakukan malam hari ini. Buat Bapak, Ibu, dan saya, malam hari ini ada kemenangan besar. Bahkan yang sakit Tuhan sudah siapkan kesembuhan, yang kekurangan Tuhan siapkan berkat yang luar biasa. Imanmu, ikut Tuhan dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan melakukan semua yang terbaik di dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Mari malam hari ini tundukkan kepala, kita sama-sama akan berdoa. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau Kaleb konsisten, kekuatannya, bahkan imannya tetap menghadapi apapun, bahkan di saat-saat yang mustahil, tetapi Kaleb tetap berkata, bersama-sama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama-sama Tuhan kita akan mampu menghadapi semua persoalan. Malam hari ini kami rindu Tuhan. Kami mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami rindu perkataan kami, iman kami, semangat kami tidak pernah padam menghadapi apapun di muka bumi ini. Mari Roh Kudus, tolong setiap kami. Mampukan kami melihat seperti Tuhan melihat hari-hari depan yang penuh dengan kemenangan. Hari-hari depan yang penuh dengan pertolongan-pertolongan Tuhan, itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Kami percaya apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kami, jalan buntu, Tuhan sanggup membuat jalan yang baru, jalan keluar yang penuh dengan kemenangan.
kemenangan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau terlalu baik dan selalu baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau bekerja lebih lagi melalui doa malam ini. Kami pun percaya dimanapun kami berada boleh mengikuti streaming ini. Tuhan boleh melawat setiap kami. Tuhan boleh memberkati. Tuhan boleh menolong setiap kami. Seperti Tuhan menolong Kaleb. Hari ini Tuhan yang sama. Tuhan yang sanggup menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar rencana-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Haleluya. Dan biarlah segala kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Amin. Kami sungguh percaya dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, sungguh kami rindu menggenapi firman-Mu. Bukan hanya sekedar pujian nyanyian yang keluar dari mulut kami, tetapi kami menaruh iman dan pengharapan di dalamnya. Kami merindukan hidup kami menggenapi firman-Mu. Mari sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup
Sebab kalau Tuhan ingin memakai seseorang, Dia tidak melihat latar belakangnya apa. Dia bisa memakai siapa saja. Malam hari ini siapkan hatimu untuk menjadi alat yang dipakai Tuhan luar biasa. Oh, lembutkan hatimu, izinkan Dia masuk, izinkan Dia berbicara secara pribadi. Oh, ramata shikarala barabata shikarala barabata karala barabara. Ya rabata syada rabata karala barabata karala. Sebab Dia hidup, Dia ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dia tahu persis apa yang sedang kita hadapi dan kita alami hari-hari ini. Maka jangan pernah berkata Tuhan tidak peduli dengan keadaan. Tuhan tidak mau mendengar doa-doa. Justru di dalam setiap kesesakan, setiap pergumulan, di dalam setiap tetesan air mata, disitulah Tuhan ada. Korabata syarala barabata karala barabata. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sekali lagi katakan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Yesus, Yesus sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu.
bersama-sama pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sekali lagi. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan.
sandalamaya so. Ya rabata syadara rabata shikara rabata karala rabata syara rabata. Ya ralamaya sandarabata karala rabata shikara rabata karala rabata. Inaramaya sandalamaya sti. Mulai menyembah dengan segenap hati, berdoa dengan segenap hati. Mari Bapak Ibu, berdoalah sebab Dia mendengar setiap seruan doa kita. Berserulah kepada nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang sanggup menolong engkau dan saya, nama yang kekal, nama yang olehnya kita semua diselamatkan. Nama Yesus, nama yang ajaib. Haleluya. Engkau yang lebih lesu menghadapi kehidupan ini, engkau yang berbeban berat, mari datang mendekat kepada Yesus. Responi panggilan Tuhan. Oh Ramaya Sandalamaya Se. Sebab kami tak mampu berjalan sendiri. Oh rabata syadara labara. Kami perlu Tuhan di dalam hidup ini. Tolong kami, pegang erat tangan kami. Oh rabaya sandara bata karala barabata shikara barabata karala barabaya. Sekarang waktunya kita naikkan doa pergumulan kita. Naikkan doa pribadimu kepada Tuhan, berseru kepada nama Yesus. Apa yang tidak mungkin kita kerjakan, biar Tuhan yang turun tangan untuk mengerjakannya buat setiap kita. Ya rabata shikarala barabata karala barabata shikarala barabata. Oh rabata syadara rabata karala barabaya sandara barabata. Inarabaya sandara bata karala barabata syarala barabata sikarala barabata. Inarabata sikarala barabata syarala barabata kala barabaya syarala barabata. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti di dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang tidak bisa kami lakukan sendiri. Mari Tuhan, tolong setiap kami, beri kekuatan, beri kemampuan, biar kami tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami, sungguh-sungguh lagi.
yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ganti dengan damai sejahtera. Turunkan berkat-Mu atas setiap kami, Bapa. Kami sungguh percaya kami adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Memang kami orang yang biasa, orang yang sederhana, tetapi kami punya Allah yang luar biasa, yang akan terus ada menemani di dalam setiap musim di dalam kehidupan kami. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Engkaulah jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
karena Dia ada dan Dia melihat pergumulan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nyanyikan sama-sama. Sungguh Tuhan, benar Tuhan, dan sumber kekuatan di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan bubuk pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Dia melihat setiap kita malam hari ini. Hadapi, Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Memang kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Oleh sebab itu malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa, untuk tidak bersemangat menghadapi hidup ini. Sebab hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah, hati-hati dengan semangat yang patah, akan mengeringkan tulang. Malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, dan Allah yang selalu peduli dengan keadaan kami. Engkau tahu persis, Engkau melihat, Engkau ikut merasakan apa yang sedang kami hadapi. Kami menaruh iman kami menaruh harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Engkau meletakkan tangan-Mu atas setiap kami. Dan biarlah berkat-Mu itu turun atas setiap kami. Yang letih lesu, yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Yang lemah Tuhan menguatkan kami. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Malam hari ini Tuhan, kami perlu berkat-Mu turun atas setiap kami. Oleh sebab itu kami mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang erat dengan kuasa Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kami, memberkati kami, menguatkan kami, dan membuat apa saja yang kami kerjakan
Semuanya dibuat Tuhan berhasil. Terima berkat itu, nikmati. Sejak malam hari ini kau diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan. Keturunanmu diberkati Tuhan. Bahkan untuk selama-lamanya hidupmu akan terus naik. Diberkati Tuhan, jadi kepala, jadi berkat, jadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya.